lagi di Gen Ceria, generasi cerdas, riang, dan Alkitabiah. Yeay! Bertemu lagi dengan saya Abraham Saleringo dan kakak saya Asanesha Ringo di acara Gen Ceria. Yeay! Sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyi dulu yuk. Ayo. Ku dicipta sempurna oleh Tuhan. Ku dicipta serupa gambarannya. Ku dicipta sempurna oleh Tuhan. Ku dicipta serupa gambarannya. Aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga. Ku istimewa. Ku istimewa di mata Tuhan. Aku istimewa. Ku dicipta sempurna oleh Tuhan. Ku dicipta serupa gambarannya. Ku dicipta sempurna oleh Tuhan. Ku dicipta serupa gambarannya. Aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga. Ku istimewa. Ku istimewa di mata Tuhan. Ku istimewa. Aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga. Ku istimewa. Ku istimewa di mata Tuhan. Ku istimewa. Aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga. Ku istimewa. Ku istimewa di mata Tuhan. Aku istimewa di mata Tuhan. Ku istimewa di mata Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk, yang dipimpin oleh kakak Asanesha Ringo. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar tertanam di otak, tersimpan di hati, dan menjadi pelakunya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, judul khotbah hari ini adalah kenapa harus minder? Kenapa ya? Nah teman-teman, sebelumnya kita pahami dulu apa sih arti minder. Nah, minder menurut KBBI adalah rendah diri atau merasa diri kurang. Nah, kalau menurut para ahli adalah minder merupakan keadaan di mana seseorang merasa tidak percaya diri akan kemampuannya, merasa dirinya rendah dan orang lain lebih tinggi darinya. Selalu merasa bahwa dirinya tidak mampu. Nah teman-teman, ayo kita baca Alkitab dulu ya teman-teman. Diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau,
Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Amin. Nah teman-teman, kira-kira apa sih penyebab timbulnya rasa minder? Apa itu? Nah, yang pertama, memiliki pengalaman buruk. Seperti dibully, dicaci maki, entah itu karena kita putih, rambut keriting, mata belok, ataupun yang lain-lainnya. Akhirnya itu membuat kita munculnya rasa minder, teman-teman. Yang kedua, faktor ekonomi atau kemiskinan. Jadi seperti keinginan yang belum tercapai. Contohnya teman-temannya si A udah pada punya mobil, sedangkan si A belum punya. Nah, akhirnya A jadi merasa minder karena dia nggak punya mobil, sedangkan teman-temannya punya. Nah, yang ketiga, pola asuh orang tua yang buruk, seperti membanding-bandingkan atau menuntut terlalu banyak. Contohnya teman-teman, anak ini udah mendapat nilai 98, tapi orang tuanya masih belum menerima, katanya itu belum cukup, harus nilai 100. Nah, kalau membanding-bandingkan, contohnya nih, anak ini nggak bisa matematika kan, terus orang tuanya kayak banding-bandingin sama anak tetangga. Contohnya, katanya, itu tuh, si ini bisa matematika, kok kamu nggak bisa? Gitu. Itu kan padahal kita tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, karena seperti itu dapat menyebabkan timbulnya minder. Nah, apa sih kira-kira akibatnya minder? Nah, akibatnya adalah merasa diri tak berharga, merasa diri itu tak berguna, teman-teman. Yang kedua, tidak mencapai potensi maksimal, karena tidak berani mencoba hal-hal positif yang baru, tidak berani tampil, tidak berani menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Jadi teman-teman, contohnya kita tuh bercita-cita ingin menjadi presiden, pilot, menteri, pendeta, pembicara, ataupun yang lain-lain. Karena itu terlalu tinggi, mungkin akhirnya kita jadi merasa kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya aku nggak bisa, kayaknya masa depan aku cuma jadi orang-orang biasa. Nah teman-teman, padahal Markus 9 ayat 23 kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin firman Tuhan. Jadi, nothing impossible. Nah, cara mengatasi minder itu apa sih? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita berharga, mulia, dan Allah mengasihi kita. Seperti Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita harus tahu kalau Tuhan tuh mengasihi kita, dan kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Ditanamkan di bawah sadarnya ya teman-teman. Amin. Ya, terus 2. Asah dan tingkatkan keahlianmu. Tingkatkan bakat dan keterampilan kita. Jangan dipendam atau disembunyikan. Jadi karena kita bisa menggambar, jangan gambarnya hanya itu saja. Kita harus menggambar yang lain, teman-teman. Jadi contohnya tuh seperti mengasah pisau, teman-teman. Biar tajam kembali, agar nggak tumpul-tumpul terus. Nah, jadi harga diri kita tidak ditentukan oleh fisik kita. Jadi teman-teman, harga diri kita itu bukan ditentukan oleh hitamnya kulit kita, keriting, belok, sipit. Itu bukan harga diri kita, bukan menentukan harga diri kita, teman-teman. Nah, baru harga diri kita tidak ditentukan oleh opini orang lain. Contohnya,
kamu kayaknya lebih mirip sama si ini deh ketimbang si itu. Kayak kamu bukan keluarga si itu deh. Sebenarnya kamu keluarga si ini gitu contohnya. Seperti membanding-bandingkan gitu teman-teman. Kayak opini orang lain. Kayak contohnya nih ada keluarga si A bilang kalau keluarga B ini tuh cocok sama keluarga C gitu teman-teman. Kalau dia tuh bukan keluarga dari B-nya gitu. Nah, jadi kayak kita pasti merasa minder. Cuman stop untuk melakukan hal itu teman-teman. Nah, baru harga diri kita tidak ditentukan oleh prestasi kita. Kalau kita entah juara 1, 2, 3, itu tidak menentukan harga diri kita. Jika juara 1, puji Tuhan. Tapi jangan sombong. Jika juara 3 atau tak menang, nggak apa-apa teman-teman. Karena kan masih ada lain kesempatan ya teman-teman. Nah, baru harga diri kita tidak ditentukan oleh barang-barang yang kita miliki. Kalau kita punya barang branded, tablet, itu kita nggak boleh menjadi harga diri kita. Gak boleh kita tuh kayak merasa paling tinggi. Kita nggak boleh sombong, teman-teman. Nah, harga diri kita tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain. Entah kita itu diejek, ih kamu matanya sipit, ih kulit kamu hitam, ih kamu terlalu keriting, gitu teman-teman. Kita gak usah didengerin yang seperti itu teman. Hiraukan saja. Intinya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya stop untuk minder. Karena Tuhan itu mengasihi kita ya teman-teman. Dan kita tuh diciptakan oleh Tuhan. Mulai sekarang kita harus bersyukur ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagus sekali firman-Nya yang tadi disampaikan oleh Kakak Asani Syaringo. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yang dipimpin oleh saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar firman Tuhannya tertanam di hati, tersimpan di otak, dan kami menjadi pelakunya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Nah teman-teman, sebelum itu kita berpantun dulu yuk. Ayo. Nah, ini ya pantunnya. Siap-siap ya. Makan apa kamu hari ini? Cakep. Cobalah syukuri nikmat itu. Cakep. Jangan kau selalu merasa kurang diri. Cakep. Sebab sungguh besar pemberian dari Tuhanmu. Cakep. Yeay. Jadi teman-teman, kita harus bersyukur ya teman-teman. Oke tuh ya teman-teman. Setelah pantun, jangan lupa pengumumannya dulu. Pengumumannya setiap hari Minggu jam 8 pagi kita ada genceria. Kita ada genceria lagi teman-teman. Dan juga hari Minggu nanti kita juga ada ibadah raya. Oke, itu doang pengumumannya yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.